Jadi saya dan Icat itu beda 3 tahun. Dia dulu saya tapi karena zaman dulu itu mungkin ada perubahan tahun kurikulum dari Januari Desember menjadi Juli Juli sehingga dia ketinggalan 1 tahun. Dan seperti layaknya anak-anak kecil tahun 80-an itu yang main di lapangan, main-main, main sepeda segala macam dengan segala macam aktivitasnya seperti yang dia lakukan saat dia di usia saat ini, sehingga dia naik kelas waktu itu di SD, saya lupa tapi kelas berapa. Jadi dia suka main gundu, saya suka ikut dia. Jadi saya kan cewek sendiri, jadi karena dia kakak, Rio waktu masih kecil, kita tinggal di ini, mungkin saya bisa cerita dari di Luwuk sampai ke Bojonegoro. Jadi saya kayaknya suka ikut-ikut Icat. Bahkan waktu kami tinggal di Luwuk, rumah gembala itu di pinggir pantai Kilo 1 kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu tahu, Luwuk sekarang yang udah berkembang karena ada gas itu Domi Senoro. Kami tinggal belakang itu benar-benar laut Sulawesi berarti ya. Icat itu ya udah bisa berenang, gaya anak pantai, gaya bebas, kaki gaya kodok gitu. Kalau aku nggak bisa berenang, tapi aku suka ikut-ikut dia kayaknya. Sampai suatu ketika aku belum sekolah, berarti Icat mungkin waktu itu umur berapa ya, tapi dia anak seperti anak zaman dulu yang sangat mandiri. Dia pakai perahu, aku ikut, and then perahunya terbalik, aku kayak tenggelam gitu. Pokoknya aku sempat trauma sehingga aku sampai sekarang nggak bisa berenang. Jadi aku suka ngintil-ngintil gitu, ikut-ikut dia kemana-mana gitu, ngintil. Tuhan sangat memberkati Icat ya, itu terima kasih doanya Mami, sehingga dalam studinya kami sama-sama juga, dia SMP-nya sempat bakti data, kemudian masuk 68 waktu kami dari Bojonegoro pindah ke Jakarta, kemudian dia SMA-nya di SMA 46 dan dia masuk Pebanas. Setahun kemudian saya ikut nyusul, jadi kita teman-teman Icat itu aku kenal juga gitu ya. Mungkin yang sekarang ada Julius Plastik dan mungkin nggak bisa sebutin beberapa. Kemudian saya punya memori waktu itu tahun 90-an itu ada penyanyi legendaris, kalau Bapak Ibu masih tahu, Bon Jovi datang, dan then semua anak Jakarta zaman Iwa pada waktu itu ingin nonton. Pilihan aku waktu itu pergi sama teman-teman, kata Icat udah sama gue aja, aku ikutlah sama dia. Dia sebagai kakak sangat protektif, jadi aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini nggak bisa, tapi aku happy waktu itu ikut dia. Jadi hubungan aku dan Icat sangat baik. Kita nggak pernah berantem. Dia sebagai kakak itu kalau ngasih tahu, ya ngasih tahu, kita bisa berdiskusi, dia juga mau dengerin apa yang aku bilang gitu. Jadi dia sempat nggak selesai di bakti api, biasa anak-anak zaman itu. Mami sempat marah, terus aku ingat aku bilang, Mam, dia itu kan laki-laki. Kalau Mami marah dia nggak sekolah, terus nanti gimana kalau dia kawin? Akhirnya Mami maafin dan pindahlah ke bakti api. Mungkin kalau Bapak Ibu yang expert Banas tahu, bakti api itu filialnya Perbanas. Anak-anak supaya nggak deo suruh pindah ke sana. Puji Tuhan, justru di sana dia ketemu sahabatnya namanya Mas Hanifa. Sekarang sih di Amerika. Mas Hanifa itu dia orang Manado Sunda. Dia juga DO dari Muhammadiyah. Mereka ketemu di situ dan di situ Icat malah selesai karena Hanifa ini mereka berteman baik dan dia selesai di situ. Dan puji Tuhan Pak Malkan waktu itu Icat diajak kerja. Kalau saya nggak salah nama perusahaannya Sata Konsult, itu kantornya di Pejaten. Itu Pak Malkan dan Pak Sam Turangan. Mereka HR senior director yang bikin perusahaan sendiri. Icat waktu itu kerja kayaknya jadi admin, jadi marketing, pokoknya everything. Itu kantornya di rumah Bapak Ibu. Bayangin, dia anak cowok gaul yang gondrong-gondrong metal itu jadi tertib lah pokoknya. Kerjalah dia di situ selama 2 tahun kalau nggak salah ya, barusan 2 tahun. Puji Tuhan lagi, Icat dengan D3 Bakti Api, yang ya Bakti Api itu kantor sekolahnya di Ciledug, pokoknya nggak inilah gitu, Ciledug gitu. Dia bisa masuk di Bank Kredit Lyonnais, itu bank Prancis. Aku lupa tahun berapa dia masuk ke sana. Karena waktu itu Om Sam Turangan mungkin ngelihat kejujuran Icat, ketekunannya, rajin, bayangin anak laki-laki kerja jadi admin plus segala macam. Dan dia berkarir di sana sampai mungkin waktu itu Krismon atau apa, Bank Kredit ini harus tutup. Icat termasuk orang yang terakhir, sampai dia terakhir. Dan mungkin beberapa atasannya kalau nggak salah mereka buka BOC atau diminta jadi mendirikan Bank of China. Icat termasuk orang yang pertama
Jadi aku ingat dia pertama kali keluar negeri itu pergi ke Hong Kong karena terus training di sana. Nah, waktu dia di Bank Kredit ini itu kantornya kan di Mulia Tower. Nah, di situ dia ketemu belahan jiwanya, itu Mbak Rosa. Jadi kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya Mbak, lewat tukang jualan ibu-ibu gitu yang jualan dari lantai ke lantai, ibu itu bilang, Mbak itu di atas ada loh yang masih yang ganteng, lalala gitu. Terus sama Mas Richard juga, Mas di situ ada nenek gitu. Jadi dia kayak mak comblang ya, benar ya Mbak Rosa. And then mereka ketemu pacaran-pacaran dan tahun 19 Juli ya Mbak Rosa, benar nggak? 18 Juli tahun 1998 mereka diteguhkan dalam pernikahan yang suci. Nah, aku pertama kali nangis buat Icat itu pada waktu Icat dan Mbak Rosa kawin. Karena waktu itu aku ngerasa, ya kakak gue diambil. Ada rasa begitu, maksudnya bukan sedih tapi bahagia, tapi aku tahu kan dia berarti udah punya orang lain kan gitu. Karena biasanya ya kita di rumah, dan karena Rio waktu itu kan kuliah di Udayana, jadi selama di rumah itu berarti yang banyak aku sama Icat. Jadi waktu dia mulai kerja itu aku suka, ini pakai dasi ini, beli gitu. Karena kalau orang bank zaman dulu kan bajunya rapi ya, harus pakai dasi, aku suka beli. Jadi mereka ketemu and then they get married, dan banyak berkat-berkat yang Ica terima ya. Sekali lagi itu doa mami ya, kita semua anak-anak dimudahkan dalam pekerjaan itu. Puji Tuhan kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Ica juga dia termasuk orang yang beruntung menurut aku. Kalau menurut cerita Barosa dan Ica, setiap ada bank kredit lainnya atau BOC yang saya ingat, setiap mereka bikin acara gathering and then ada door prize, itu Ica selalu dapat. Dari tiket ke Bali lah, sepeda, handphone, banyak banget. Itu amazing deh pokoknya. Itu benar ya Mbak Rosa gitu. Pokoknya banyak banget dimudahkan. Dan sampai ya kita ya seiring dengan banyak berkat-berkat Tuhan, kita kontrak dan puji Tuhan kita bisa di rumah tahun 2004 di Villa Perwata Santi yang waktu itu masih, itu kebetulan aku yang menemukan karena aku punya temen tinggal di Meruyung. Zaman itu tahun 2004 masih sepi banget, Meruyung itu sepi. Kita mungkin keluarga, aku lupa ya, ketiga atau kedua masih sepi banget. Nah udah kita beli rumah di situ. Terus ya berjalan waktu, Mbak Rosa dan Icat sebelumnya waktu menikah mereka tinggal di rumah ibu dan Bapak Widianto, ibu mertua, karena waktu itu kayaknya Bapak Rino bilang udah daripada kontrak-kontrak kita ditabung nanti bisa beli rumah, masalah begitu. Jadi udah puji Tuhan supaya lebih dekat, dan memang waktu itu ada yang dijual, mereka beli rumah dan tinggal di situ, dan menyusul Rio dan Yvonne tinggal di situ juga. Jadi kalau dilihat rangkaian perjalanan kehidupan Icat dan Barosa, begitu banyak berkat Tuhan. Dia juga punya banyak banget teman gitu, meskipun Icat itu orangnya kan agak cool ya, bukan kalau Bapak Ibu percaya bintang, Gemini itu mestinya orangnya agak gitu lah, yang rame heboh bla 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 gitu. Tapi Icat itu dia Gemini yang kalem, tapi bertemannya iya. Kalau dilihat sekarang dari kemarin itu banyak banget temannya ya, teman perbana, teman diving, dan pingpong, di kompleks pun ternyata begitu gitu. Bapak-bapaknya banyak temannya gitu. Jadi waktu akhirnya dia sakit, kita semua ya merasakan bagaimana sakit dan sedihnya. Waktu pertama kali sebenarnya mendengar Icat didiagnosa, karena dia sakit pertama kali itu kan Oktober ya Mbak ya, yang dikira itu saraf kejepit atau tulang apalah, karena dia kan suka olahraga. Nah saya sempat bilang, dia bilang dia ke Regenere, and then disuruh treatment sama chiropractic kalau nggak salah ya Mbak Rosa. Tapi kok enggak. Nah aku ketemu dia tuh karena aku sesekali ke rumah pas mami ulang tahun 30 Oktober, dia datang. Aku bilang, Cat kok lu lemes ya, mukanya agak hitam. Oh saya kayak dia nih nggak tahu. Udah, tapi lagi diterusin mungkin karena tulang itunya. Tapi memang dia udah kelihatan udah fresh. Dan sampai dia berobat dan sampailah di Mayapada, dan dia di treatment HB naik turun. Dia sempat bilang, ya nih Mon kayaknya ada, ya, tapi lagi mau ditunggu, mungkin ada hal yang di dalam lah. Itu ya perasaanku udah nggak enak, dan sampai pada kalau salah tanggal 5 atau 4 ya Mbak Rosa, dia bilang akan nanti gue kabarin. Ya udah, dia telepon pagi-pagi, aku lupa sekitar jam 10-an, udah nih udah keluar hasilnya, gue kena multiple myeloma. Apa tuh? Form dan kertas itu begini dijelasin, sama ini kanker sel plasma ya, ini di bagian dari kanker darah bla bla bla. Oh
Aku tek tapi aku berusaha, oh ya udah, tapi gue sih pasrah, gue semangat, oh ya udah, oke, ya nanti gue kasih tau mami deh. Setelah tutup telepon baru aku nangis karena memang dari kemarin tuh aku takut, ini penyakitnya apa ya, kok aneh banget karena dia nggak nafsu makan, nggak bisa jalan. Kemudian aku kasih tau Rio dan ternyata Rio kasih tau, ya dimulailah apa namanya ya perasaan-perasaan yang kayak ada beban juga, kenapa ya, kenapa ini terjadi, dan Icat menjalani pengobatan sampai di malam Natal. Itu kita Natalan, kebetulan mereka Mbak Rosa dan Icat habis suntik atau apa ya Mbak, kemudian mereka ke rumah ibu dan datang ke rumah itu. Tadi kita mau ibadah tapi belum sempat karena akhirnya mereka menjelaskan bahwa penyakit ini harus ditreatment dengan biayanya yang sangat-sangat mahal. Mereka bilang bahwa oke, kata Icat ya udah, pokoknya kita dan Rosa udah siap kalau yang harus di rumah atau apa gitu. Pokoknya kita diskus ya udah. Intinya dia udah kayak ya udah, pokoknya nggak apa-apa itu harus dilakukan. Jadi malam Natal itu kita ya aku misalnya ngerasanya ya bersukacita tapi gloomy gitu. Ya udah ya kita akhirnya besoknya ketemu lagi dan dimulailah itu perawatan yang Mbak Rosa harus bolak-balik bawa ke rumah sakit, terus mami masak, dan bibi datang lihat-lihat, semua itu berjalan. Dan sempat sebenarnya 2 minggu itu dia rada membaik itu ya Mbak Rosa, dan kemudian kita cari-cari obat kansernya lenalidomide itu yang memang agak sulit juga nyarinya ternyata, tapi kebetulan akhirnya ketemu. Nah begitu dia minum, mungkin sekitar 3 minggu, nah itu barulah dimulai dia pertama leukositnya itu semakin turun, dan dokter WA Mbak Rosa bilang sebaiknya jangan dijenguk. Oh ya udah, aku bilang Mbak ya udah paling kita aja kalau kita pergi pakai masker, mami pakai masker. Dan seperti yang Mbak Rosa sampaikan tadi, dan akhirnya 4 hari yang lalu dia harus masuk drop. Rio bilang iya tadi mau dibawa udah pucet ya, tapi untung nggak apa-apa, ya udah kita masih punya harapan. Nah semenjak Icat sakit, kita sekeluarga, mami kita ini dan Mbak Rosa juga, kita bikin doa bareng pakai Sabda Bina Umat, hanya malam aja. Aku bikin link Zoom. Cuman beberapa hari terakhir itu karena dia udah sering pupnya, kadang malam ya Mbak Rosa, makan juga kadang ya agak sulit sehingga kita mengikut, kadang dia nggak ikut. Sampai dia masuk rumah sakit. Nah, aku berusaha ya terus berdoa, berharap. Kadang aku berbicara secara batin sama dia, Chan semangat ya, pokoknya kita cari. Iya dia sangat percaya banget dengan ini dokter. Dia bilang, aku bilang Chan pakai herbal juga kadang nanti ya kalau udah, iya tapi udah pokoknya yang penting imunnya naik, tapi kita ikutin dulu yang kata dokter. Aku berdoa dan kesaksianku, aku sempat melihat, aku berusaha kan kita dibilang kalau ada yang sakit kita harus positive thinking, kita bayangkan mereka sembuh. Bayangan aku waktu itu, aku lihat Ica di pinggir pantai duduk di kursi roda, dan aku berusaha lihat ada Mbak Rosa. Aku rasa ada deh Mbak Rosa, dan aku imagine gitu. Aku juga ngomong dengan batin ke mami, ke Mbak Rosa, pokoknya semangat. Setelah biasanya aku lakukan setelah kita berdoa, mungkin meditasi kayak orang bilang, karena kita harus supaya clear mind. Dan tibalah di hari yang Mbak Rosa malam itu WA bahwa Ica sesak napas. Nah malam itu kita sempat ngobrol ya Mbak, WA tentang udah nggak usah takut, pokoknya ke depan itu soal misalnya nanti setelah 3 bulan kan, kalau peraturan Depnaker bilang kalau nggak masuk 3 bulan gaji segini, udah nggak usah, nanti itu aku juga HR, nanti aku akan urusin itu, ada kok, nggak bisa semena begitu. Jadi bilang Ica nggak usah takut gitu. Udah kita tektokan sama Mbak Rosa segala macam, tapi setelah itu udah nggak ada berita lagi ya. Pikir oh mungkin Mbak Rosa tidur, pikir gitu, karena di hari itu Ica pagi itu udah nggak terlalu suka makan. Siangnya Mbak ya, Mbak Rosa istirahat makan, aku tanya Ica di mana, di atas. Ya udah ya telepon aja kata Mbak Rosa. Aku telepon dia, itu terakhir lah aku ngobrol sama Ica. Aku telepon dia, terus ya biasa kan aku agak cerewet, ya udah makan ya, pokoknya aku dulu olahraga, aku bilang dulu diajarin kalau lagi ngatlet itu makan karena harus makan, bukan karena lapar, jadi lu makan ya. Iya nih, tapi gue ada sariawan ya udah, tapi tetap makan 3-4. Dia iya, setiap aku kasih tahu dia Ica tuh iya gitu, dia nggak nggak argue. Ada yang aku sedih waktu itu, aku beliin dia kursi roda transfer supaya gampang gitu, cuman ternyata kita lupa memperhatikan bahwa tempat tidurnya itu tinggi, jadi kursi roda transfer yang kayak lift begitu itu nggak bisa masuk. Dia sempat bilang, Mon ini telepon, sorry ya kursi lu nggak bisa dipakai. Ya udah nggak usah, ngapain bilang sorry, udah nggak apa-apa, gue bilang pokoknya gue usahain yang terbaik, cariin kursi roda biasa aja katanya. Ya
Ya udah, nah, tapi ternyata kan dia semakin berkurang. Dan kembali ke hari itu baru saya telepon bahwa mohon Icat disuruh HCU. Baru saya udah nangis. Ya udah Mbak, aku akan ke sana ya, nanti mungkin Rio dulu. Itu kebetulan udah 5:30, aku jarang bangun sepagi itu. Tapi mungkin perasaannya udah nggak enak, jadi pagi itu aku kok kebangun dan aku buka handphone, aku lihat WA-nya Mbak Rosa, Icat sesek gitu. Oke, hari itu akhirnya kita secepat-cepat mungkin dilakukan. Mami juga aku kabarin dan Rio akhirnya datang duluan. Aku ngebutnya jemput Mami karena pagi belum sarapan, harus prepare bla bla bla. Nah, di mobil itu aku pasang cari lagu supaya menguatkan. Tadinya mau nyari lagu Kidung Jemaat, tiba-tiba yang ketemu itu lagu yang kita nyanyiin tadi, Waktu Tuhan. Aku belum pernah dengar lagu itu. Waktu Tuhan. Wah, pas aku dengar, lagunya gini, oh ya berarti waktu Tuhan itu Icat akan sembuh. Di hari itu, pagi itu meskipun dengar Mbak Rosa gitu, aku antara deg-degan, tapi dada itu kayak plong. Mungkin Icat mau sembuh ya. Berarti mungkin ini bagian dari orang yang cancer itu, mereka ada naik turun, kadang harus masuk ICU, keluar lagi atau apa. Aku masih positive thinking gitu. Di jalan itu aku jemput Mami, aku dengar lagu itu. Dan kita ke rumah sakit, datang, Mami sempat komplain pengen masuk. Karena Mami bilang dulu di Puricinere kalau pelayanan boleh. Bilang, Mam, ini rumah sakit beda-beda. Dokter aja bilang di rumah aja Icat udah nggak boleh dijenguk. Apalagi di HCU, Mbak Rosa aja juga nggak bisa masuk. Oke, ya udah berdoa aja di sini. Dan kalau aku nggak salah ya Mbak, 12:30 ya, Mbak Rosa dipanggil. Dokter bilang kita harus mempersiapkan for the worst case. Jadi HB-nya memang udah naik, tapi yang lain-lain kena. Jadi ada emboli di paru-paru. Kalau masalah emboli itu mungkin kayak penyumbatan. Makanya dia sesek. Dan pagi-pagi itu Mbak Rosa bilang, aku sempat bilang, Mbak jangan di ini ya, misalnya mau disonda atau apa. Iya. Mbak Rosa juga nggak setuju karena waktu itu pernah yang Bapak. Tapi waktu dia omongin sama dokter, Icat itu willing yang apa-apa. Dia terus berusaha. Jadi aku lihat Icat semangat. Aku sempat mikir Icat semangat. Jadi dia coba terus kan, dia sempat WA, pokoknya gue akan ikutin kata dokter gitu. Jadi dia sampai detik terakhir itu dia masih terus berusaha gitu. Jadi dia masih sadar Mbak Rosa masih bawa dia pup, dan dia sadar waktu Mbak Rosa tanda tangan untuk di ventilator. Oke, jadi dan Bapak Ibu tahu kan kalau orang di ventilator itu kan ditidurkan berarti kan. Oke. And then 1:30 itu kita menunggu di situ. Aku masih berharap ya udah Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan Icat ya, karena kan orang masuk ICU juga banyak yang bisa keluar. Kalau nggak salah sekitar jam 3 bulan adanya Mbak Rosa nyamperin, Mbak baiknya Mbak Mona sama Oma antigen deh. Apa deh? Ya kan nggak tahu, bisa aja mungkin masuk, berdoa. Oke, ya udah, iya aku iyain, dan aku bilang ke Mami, Mam, tapi sebenarnya kalau kita masuk antigen dan masuk itu ada kemungkinan Icat tuh udah rada ini loh. Maksud aku kalau kita antigen berarti ini pemahaman pribadi aku bahwa berarti kita nyerah, ada kemungkinan kalau dipanggil itu kan berarti Icat semakin down. Dan kata Mami yang nggak gitu ya. Setelah nanti memang ada kesempatan untuk dipanggil berdoa karena waktu Bapak pernah begitu. Jadi ini boleh masuk berdoa. Oh iya berarti maksudnya baik. Ya udah deh kita turunlah ke bawah. Antigen itu nggak gampang, kan ada prosedur pakai handphone dan seterusnya, itu hampir 45 menit. Pada waktu aku menunggu hasil yang memang cuma sebentar, itu aku buka HP karena pakai prosesnya HP. Di grup keluarga kami Mbak Rosa udah tulis Icat harus di RNP ya Mbak ya, RJP itu yang di gitu. Kalau 25-30 menit dia nggak bereaksi itu berarti dia pergi. Aku bilang ke Mami dan udah perasaan udah nggak enak, dan kita naik buru-buru. Mami bilang Mami harus lihat. Iya udah sabar dulu. Dan begitu kita datang Mbak Rosa memang udah di dalam, kita diizinin masuk akhirnya. Itu sudah jam 4 ya Bapak Ibu, jam 4:15. Nah masuklah pertama ya Mbak Rosa udah di dalam, gantian Mami masuk dan aku juga masuk. Kita ngomong-ngomong dan di situ Icat sudah matanya sudah nggak bereaksi ya, tapi masih hangat ya ditutup selimut gitu. Aku masih ngomong sama dia karena yang kita tahu kalau orang mungkin koma atau begitu, mereka lihat ya si delay, mungkin ada papi, ada bapak, ada oma, opa yang sudah pergi, om tante ajak pergi begitu kan, yang visual yang kita
percaya dan kadang kita lihat di film. Aku bilang ke dia, aku bisikin dia, aku cium, aku bilang, Cat, jangan mau ya kalau diajak pulang Cat ke rumah, kita pulang. Aku masih ngomong gitu, gua akan urusin lo, Rosa, pokoknya udah kita cari. Aku bilang, sekarang gua belum punya duit tapi udah, jangan mau ya Cat. Aku masih bisikin dia begitu. Aku nggak tahu ya itu pakai ego atau gimana, intinya aku bilang begitu. Udah, akhirnya kita gantian lagi keluar, Rio masuk. Sampai beberapa kali aku masih begitu, dan kalau nggak salah menjelang dan kita keluar nangis di situ, kalau nggak salah ada Bung Sabam sama Kak Imelda datang gitu, ikut berdoa kasih ini. Dan menjelang jam 5 kan udah pernah di RJP sekali, dokter tanya lagi mau coba atau enggak, Mbak Rosa gimana? Mami bilang ya terserah Mbak Rosa. Ya udah gini deh, kita nggak bisa mutusin, berdoa dulu. Ya udah, Mami udah nggak mungkin berdoa karena ini panggil tuh Bang Sabam, panggil, akhirnya Kak Imelda masuk, tolong doain, kita mau apa namanya, mau ngambil keputusan apa. Ya udah kita berdoa dan kita ambil keputusan, kita coba lagi. Itu sudah sekitar jam 5 kurang kalau nggak salah, kita berdoa dan Mbak Rosa kasih tahu ke dokter bahwa kita coba lagi. Ini kita bertunggu-tunggu sampai Bapak Ibu, ini pengakuan pribadi aku sampai gini, ya Tuhan, kalau sampai Icat sembuh, kalau aku dipilih jemaat kayak dulu kan diminta jadi majelis, tapi kan aku nggak tinggal di rumah, aku bilang nggak bisa, aku mau deh, aku bilang gitu. Asal saya nggak boleh gitu ya Pak Pendeta, bergening, aku mau jadi pendeta, aku bilang. Nah, aku orangnya nggak terlalu pintar ngomong-ngomong. Asal begitulah, bulan datang, dia peluk aku, minta nangis, dan pada akhirnya dokter, aku ada di situ, dokter manggil, gimana dokter? Enggak, saya mau ngomong sama Bu Rosa. Oh iya baik, aku saya lagi ke toilet, baru saya dipanggil dan ya dokter bilang ya bahwa Mbak Rosa lagi makan, Mbak Rosa baru, karena Mbak Rosa nggak bisa makan seharian itu, sedikit Mbak Rosa masuk dan dokter mengabarkan bahwa Ica udah pergi. Dan ya itu jam berapa? 17.07. Setelah 1 jam, jadi mungkin pada waktu jam 4 itu mungkin sebenarnya dia sudah pelan-pelan pergi. Kebetulan ada sepupu kita juga, Jem bilang, ya mohon sebenarnya kalau kulihat kakinya kan katanya kalau orang pergi itu dari mulai kaki baru kepala, karena aku pegang kepala waktu aku cium, yang aku ngomong itu dia hangat sih. Mungkin memang ya, tapi yang percaya mungkin dia lihat, aku percaya bahwa dia, yang penting dia tahu bahwa kita ada ya, nggak dosa di saat terakhir ada Mami, kita semua ada mensupport Icat. Dan setelah besoknya aku nggak kuat sakit, jadi aku nggak ikut di malam itu. Jadi besoknya baru di siang itu aku baru dapat hikmat bahwa oh benar ya, memang Icat itu berjuang sampai akhir, tapi Tuhan yang sayang sama dia. Tadinya aku pikir, waktu itu aku ingat aku ngobrol sama Kak Keke, kalau nggak salah, iya Kak Keke, mungkin dia nggak ingin ngerepotin Mbak Rosa, nggak pengen ini gitu. Tapi setelah aku makan siang dan aku udah mulai lebih tenang, enggak, dia tetap memang berusaha, dia memang udah, mereka Mbak Rosa dan Icat udah siap kok, nggak apa-apa, semua bisa dicari, dijual, dan mereka tinggal tempat ibu, and so on. Tapi memang Tuhan yang nggak pengen begitu, karena rumah itu kerja keras mereka, dan berdasarkan pengalaman, aku punya teman dan ada tante punya teman juga, berapapun yang dihabiskan Tuhan tetap panggil untuk mereka yang kena multiple myeloma, kecuali mungkin yang masih grade 1 atau tingkat 1, karena Icat sudah di tingkat yang paling tinggi, yang sudah ada krep kalau Bapak Ibu browsing. Jadi memang ini penyakit yang aku sampai browsing jurnal ilmiahnya 15 tahun terakhir ini baru sampai di fase bisa diobati, ya Bapak Ibu, belum tentu sembuh. Jadi berarti benar ya lagu yang kok bisa aku temuin waktu Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan bilang pulang, ya kita pulang. Dan seperti Bapak Ibu Pendeta tadi, bahwa ya kematian itu ternyata hidup yang baru ya. Kita pasti akan bersedih. Mbak Rosa tadi pagi kita ngobrol, Mbak Rosa nangis di kamar, so many memories. Tapi kalau kita lihat lagi, oh ternyata pandemi ini ada bagusnya juga, karena dia jadi WFA di rumah. Kebetulan Bank of China itu menerapkan WFA seminggu kalau nggak salah, atau selang-seling. Jadi dia kalau kadang dia di rumah, kadang dia di Mami. Jadi Mami pun bisa merasakan selama pandemi ini hampir 1 tahun ya, anggap aja 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Icat itu udah di rumah, ada di rumah. Mbak Rosa juga, Mbak Rosa bisa hampir setiap dia WFA berarti ada di rumah gitu. Dan puji Tuhan, Icat dan Mbak Rosa beberapa tahun terakhir ini mereka aktif di pelayanan di bidang masing-masing. Mbak Rosa di PKB, mereka nyanyi, mereka ikut padus, dan Icat di tim audit. Jadi
Jadi ya kembali lagi, memang dia Icat suka berolahraga, tapi ya nggak ada salah orang tetap berolahraga atau apapun. Memang bukan karena dia terlalu banyak olahraga atau malah kita tidak berolahraga dan Tuhan panggil, enggak. Itu yang aku sendiri mengimani bahwa oh benar memang. Makanya aku pasang lagu itu, kok lagu itu yang muncul. Padahal aku udah niat cariin lagu Kidung Jemaat. Yang muncul malah lagu ini gitu. Jadi memang Bapak Ibu kalau memang udah waktu Tuhan dan ini memang yang terbaik, dan bisa kita lihat dari hari pertama sampai sekarang banyak banget teman-teman, keluarga, kita semua kehilangan, tapi kita mengantar Icat dengan sukacita bahwa dia baik, dia orang baik, dia banyak teman dan Tuhan sayang dia dan dia sudah ada di surga sekarang, di sana di tempat di rumah Bapa. Yang aku lihat di pantai itu benar dia mama, berarti dia sendiri. Aku berusaha ingat ada Mbak Rosa, ternyata pas aku berarti yang aku lihat itu memang dia sendiri, dia duduk di kursi roda, karena waktu itu gambaran aku ya udah yang penting Icat sembuh, nggak apa-apa di kursi roda ya Mbak gitu kan, yang penting dia sembuh. Tapi ternyata Tuhan lebih sayang, sembuhnya dia tadi Ibu Pendeta bilang ya dia sembuh, memang udah nggak sakit lagi dan dia ada di sana. Jadi akhir kata kami semua bersyukur, dan biar kita mengenang Icat sebagai suami, anak, kakak, papi buat Refri, karena dia setahu aku dia manggil mami papi itu Mbak Rosa semenjak ada Bibi manggil papa Ani mama Ani, atau emang sebelumnya udah? Setelah Bibi. Jadi Icat dan Mbak Rosa adalah papa dan mama Saraninya Refri. Dan entah kenapa Bibi waktu bisa ngomong, dia manggilnya itu Papi Icat, Mami Rosa. Dan itulah jadi panggilan Icat. Kalau kita di grup WA aku bilangnya ya udah Papi Icat, Mami Rosa gitu begitu. Dan aku suka lihat dia juga akhirnya sama Mbak Rosa sama Icat suka ngomong Papi Mami ya Mbak gitu. Dia juga kalau di rumah, Bibi tolong dong ambilin tuh punya Papi gitu. Jadi dia happy banget. Icat itu kayak aku bilang dia orangnya cool kan, tapi kalau sama Bibi itu dia bisa yang gitu. Pokoknya dia, jadi aku lihat dia juga happy, sehingga pada waktu akhirnya sakit itu kena ke dia benar-benar berserah karena dia sudah menikmati banyak berkat Tuhan, Bapak Ibu. Jadi terima kasih Tuhan hari ini kita bisa memakamkan kakak Richard. Selama jalan aku mungkin udah habis nangisnya karena waktu 24 jam itu aku lagi drop dan aku sendiri. Jadi aku saat ini berusaha tenang untuk mengantar Icat, dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Betty Kailola, Pak Pendeta Niko, dan Ibu Pendeta Lopis yang melayani tadi malam. Kemudian Majelis Sektor Makedonia, Jemaat GPIB Cinere, Bapak Ibu di Kompleks Villa Permata Santi, kemudian paduan suara yang melayani, paduan suara jemaat, paduan suara Kesya, paduan suara Makedonia, paduan suara The Pimpong, kemudian teman-teman Mbak Rosa dari Tarakanita, kemudian sahabat-sahabat Mbak Rosa, Mbak Lola, Kak Pinky, Kak Yuli yang mendampingi Mbak Rosa, dan banyak juga yang kemudian teman-teman Icat, aku panggilnya Julius, dia panggilan ininya plastik, kalau Richard dipanggil Krisya. Aku agak sebel kalau plastik bilang, adanya Krisya. Karena Icat rambutnya gondrong dulu. Terima kasih. Dan teman-temannya mungkin ada Maxi yang kebetulan nggak bisa hadir, teman-teman diving, teman-teman Bank of China. Mungkin kalau ada nggak, dan keluarga besar Matulandi Kandio, keluarga besar Widianto, kakak adik, kakak sepupu semua, dan pihak kubur yang sudah mempersiapkan ini semua, dan rumah apa yang rumah mengurus pemakaman, Yayasan Hidup Baru ya, terima kasih, dan tim multimedia yang luar biasa, karena sebelumnya aku pikir ini nggak ada, jadi aku sempat telepon Natal, dia bilang Kak tenang ada katanya. Oh ya puji Tuhan. Jadi kita punya teman-teman atau keluarga yang di rumah yang nggak bisa ikut, mereka bisa mengikuti pemakaman Icat dan mengantar Icat ke peristirahatan terakhir dengan semuanya berjalan dengan lancar. Oh iya benar, kebetulan ini dipilih blatnya ini tempatnya ini dekat dengan almarhum Bapak Widianto, karena pada waktu Bapak meninggal Icat datang. Icat juga cukup dekat karena mereka katanya berencana untuk
Karena Bapak kan udah sempat lama sakit ya Bu ya, untuk bawa jalan-jalan, tapi rencana Tuhan lain. Dan saat ini mereka berdekatan, jadi saat ini kita percaya bahwa Icat sudah sama Bapak dan Papi di rumah Tuhan. Mohon maaf apabila ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semua meskipun harus mengikuti acara rangkaian yang dengan banyak orang ini, kita tetap sehat karena Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Ada pengumuman lagi.